Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi SAW bersabda, man husiba udziba. Apa itu? Man husiba udziba apa? Wa fi kutubil hadis min as'ilatil muhajirin al ansar al mustautinina bil Madinah. Dan dalam kitab-kitab hadis yang mana di dalam kitab hadis itu banyak pertanyaan dari kaum muhajirin dan kaum ansar yang menjadi warga negara atau penduduk citizen dari kota Madinah. Wa jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut juga tanggapan dan jawaban dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, dari pertanyaan-pertanyaan. Haknya kembali kepada as'ilah. Anha ay an as'ilatil muhajirin. Itu apa? Nazairu katsirah wa qad sabaqa ba'duha. Terdapat banyak nazair, pandangan-pandangan yang banyak ya, yang telah kita bahas sebelumnya sebagiannya. Wa sayati fil uslub, dan akan datang pembahasan bentuk 24 fi safha 168 ta'liqan hadits Ibnu Abi Mulaika. Nah, yakni itu hal apa itu 24 itu apa? Hadis ya. Halaman 168. Oh, nanti akan datang pembahasan yang berkaitan dengan hadisnya Ibnu Abi Mulaika, anna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu, beliau tidak mendengar sesuatu yang beliau tidak mengetahuinya, illa raja'at fihi, kecuali beliau murajaah atau belajar di dalam halnya tadi itu, hal-hal tadi, hatta ta'rifahu, sampai beliau tahu ya. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi SAW bersabda, man husiba udziba. Apa itu? Man husiba udziba apa? Siapa yang akan dihisab maka akan diazab, gitu. Husiba di sini apa? Siapa yang di husiba udziba. Siapa apa itu? Apa maksudnya? Man husiba udziba. Siapa yang dihisab masa diazab? Jadi apa ini? Mana husiba di sini apa? Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, fakultu awalaysa yaqulullah ta'ala. Siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Iyalah, bener lah. Faqalat Aisyah, Siti Sayyidah Aisyah berkata, fakultu awalaysa yaqulullah ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi Sayyidah Aisyah itu kritis, ya kan? Cerdas. Katanya man husiba uziba. Padahal Allah berfirman fasawfa yuhasabu. Tapi kan sebelumnya ada itu. Coba apa sebelumnya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira itu. Faman apa? Bukanlah. Belum. Ayo itu di juz amma itu, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Sebelumnya itu. Ayah wa man utiya kitabahu. Itu. Biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Faman utiya biyaminihi kitabahu. biyaminihi. Ada kitabahu enggak? Faman utiya
kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang nanti dianugerahkan catatannya itu di tangan kanannya alias ashabul yamin, maka peluang hisabnya itu mereka atau dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Faqalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama dzalika al-'ardu walakin man nuqishal hisaba yahliku. Ini perlu dipahami, ini apa ini? Ya, kata Nabi betul itu. Ya, betul. Tapi innama dzalika al-'ardu, yang tadi itu fasaufa yuhasabu hisaba yasira itu al-'ardu. Walakin man nuqisha, munaqashah itu kan apa namanya? Munaqashah itu apa? Munaqashah, ujian gitu ya. Walakin man nuqisha al-hisaba. Nah, tapi bagi seorang yang dipertanyakan dalam pertanggungjawaban dan hisabnya itu yahliku, hancur. Coba dipahami dulu. Siapa yang bisa memahami? Dari man husiba uzziba. Ya, tentunya siapa yang dihisab uzziba ini, kenapa ini? Pada dasarnya apa? Apa husiba itu identik dengan dosa? Kalau secara redaksi memang kejadian ini saya sampaikan bahwa siapa yang dihisab maka akan dihisab. Kemudian Sayyidah Aisyah itu mencoba menyandingkan firman Allah yang menyatakan pasal bahwa hisaban yasir. Kalau di sini kan berarti man yuhasabu hisaban yasiro belum ada, artinya tidak akan disiksa, kan pasal yang dibilang ini masrur bayang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa yang dimaksud dengan hisaban yasiro di sini adalah al-arab. Jadi hanya semacam ditampakkan amaliyahnya atas langit, karena orang yang bisa bayar. Kalau nanti bisa di akhirat ditanya dengan pertanyaan yang macam-macam, sidang lah kira-kira begitu, berarti dia yang akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan dari fungsi bersama dengan nanti yang di bawah itu, bahwa setiap orang katanya akan masuk ke dalam neraka dan kemudian summalan jilladina fakau. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan, akan dihidupkan. Atau sama juga dengan misalkan sabda Nabi yang mengatakan bahwa setiap orang yang beriman itu akan mengalami apa yang disebut dengan jawzul kubri. Jawzul kubri itu menimpikan siksa kubur semua. Bahkan sahabat yang syahid yang jenazahnya dibawa oleh puluhan malaikat kita akan disebutkan, dia juga tidak lepas dari jawzul kubri. Itu namanya saat bin Mu'ad. Semuanya. Tapi nanti kalau orang yang beriman, kira-kira jawzul kubrinya itu akan diringankan. Jadi setelah itu dibebaskan. Kalau yang orang-orang kafir itu akan dihimpit, bahkan sampai tulangnya itu itu awal dari kubur itu. Jadi redaksinya mirip-mirip seperti itu dengan yang musibah. Artinya kalau yang sampai dipersulit dalam hisabnya, dia akan berkurang. Prinsipnya adalah hisab itu
bukan suatu yang mudah. Kalau tadi ketika dimasukkan dalam kubur saja sudah ada penolakan dari bumi, ya. Nah, sebelumnya waktu sakaratul maut juga mengalami hal yang sama. Bahkan Nabi menggambarkan rasa sakit daripada sakaratul maut. Berarti Nabi kan tahu ya, tahu rasa sakaratul maut itu seperti apa. Katanya seperti kambing di beset, dikulitin, hidup-hidup. Nah, itu semua orang akan merasakan begitu pada dasarnya. Jadi roh itu kalau dicabut dari tubuh seorang mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Namun ada yang diberikan keringanan oleh Allah SWT. Sebagaimana setiap orang ini bukan kafir loh, ini mukmin. Setiap orang mukmin saja tanah itu masih mengimpit, tapi impitannya itu bagi orang beriman itu kira-kira kapas lah yang diimpitnya itu, atau karet itu ya. Jadi apa sih kalau itu ya nggak terasa menyakitkan lah ya. Jadi faidahnya untuk apa? Supaya kita ini jangan lengah. Yang kedua, supaya kita jangan sombong. Ketiga, jangan kita merasa sudah cukup amal perbuatan kita, ya kan? Karena semuanya akan dihisab. Dan kaidahnya, jadi Nabi gini, lebih baik Nabi itu memberikan pahitnya, bukan manisnya. Cocok itu, saya metode itu cocok banget itu, ya kan? Nah, guru-guru kan saya bilangnya begitu. Yang mau ngajar di sini, saya tidak pernah menjanjikan angin sorga, ya kan? Tidak menjanjikan angin surga, tidak menjanjikan akan dapat A, B, C, tetapi di sini kita ajak untuk berjuang. Nah, tidak ada rumusnya orang berjuang itu ditelantarkan, disengsarakan oleh Allah, itu tidak ada. Ya, dalilnya intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kamu benar-benar membela, menolong agama Allah, maka pasti kamu akan dibela, ditolong oleh Allah SWT. Nah, ini adalah suatu dalil yang diyakini. Kita niat nawaitu kita untuk menolong, membela. Bukan berarti Allah minta bantuan kita untuk ditolong, itu bukan. Justru ini Allah beri peluang kepada hambanya. Nih, agamaku aku turunkan. Kamu apa responmu di dunia ini? Pelanga-pelongo aja? Diam-diam aja? Cuek-cuek aja? Atau ada kepedulian? Sebetulnya itu, ya, yang diuji itu adalah kita peduli nggak dengan agama Allah. Allah nggak butuh, ya. Inna dina indallahil Islam. Udah paten itu, udah paten banget, ya. Nggak butuh kita dakwah kemana gitu kan. Enggak ya. Tapi Allah ingin menguji, ya, dari agama yang Allah turunkan ini, sebagai pemeluknya peduli tidak, sebagai pemeluknya care tidak, atau punya perhatian tidak pada agama itu. Nah, maka Allah sudah menjanjikan siapa yang peduli, siapa yang membela agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya, membelanya. Nah, ini kan janji dari Allah. Padahal Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau sudah Allah berjanji, kenapa kita ragu? Gitu ya, kenapa kita ragu? Kenapa harus kita takut? Nah, oleh karena itu tadi Nabi SAW bersabda, man husiba'ud riba, sebagai berita yang disikapi
bahwasanya lebih baik kita takut daripada apa namanya? Lawannya apa? Lalai. Daripada kita tenang-tenang saja.